Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3586 Satu Dewa Pedang dengan Dua Pedang. Mata Li Subai berbinar dan dia berkata dengan heran, apakah Lin Bai begitu kuat? Bagaimana Lin Bai bisa menemukan istri tanpa pengaturan saya? Sungguh menakjubkan. Saya pikir Lin Bai dan Lin Duo hanyalah sepotong kayu. Sepertinya aku terlalu khawatir. Hahaha. Sun Zizang berkata sambil tersenyum, kakak dan adik ipar, Lin Bai sangat populer di kalangan wanita, saya kira kamu tidak akan kekurangan seorang istri. Wajah Lin Duo menjadi gelap, masih sedikit menghina, dia berkata, seorang pria dengan ambisi ke segala arah, bagaimana dia bisa mencintai anak-anaknya setiap hari? Setelah Lin Bai kembali, saya pasti akan mengajarinya dengan baik. Saya harus tetap fokus pada seni bela diri dan ilmu pedang, dan jangan memikirkan hal-hal sembarangan sepanjang hari. Ya, itu akan menunda latihanmu. Li Subai berkata dengan enggan, Lin Duo, kamu bersedia menjadi sepotong kayu, jangan ajari anakku menjadi sepotong kayu. Lin Duo berkata dengan nada menghina, kata-kata wanita. Mendengar Lin Duo dan Li Subai pertengkaran berlanjut, tetapi Chu Jiangliu di samping menemukan bahwa tidak ada bayangan Lin Bai dan yang lainnya di dalam kerumunan, dan segera bertanya, Senior Lin Duo, di mana Pangeran Permaisuri? Wajah Lin Duo pucat, dan dia melihat kembali ke pintu masuk penjara hitam pekat. Jika dia ingin pamer, dia masih di belakang. Fu. King Suang buru-buru menarik Chu Jiangliu dan mengucapkan kata-kata Lin Bai persis seperti itu. Chu Jiangliu mengangguk dan berkata, Permaisuri Pangeran sangat perhatian. Hal-hal di kota kekaisaran tidak dapat dijamin. Mereka yang tetap berada di dalam api akan segera menjadi ditemukan oleh orang-orang kuat lainnya di ibu kota dewa. Kita harus mengevakuasi kota kekaisaran sesegera mungkin. Lin Duo bertanya dengan cemas, apakah kita benar-benar tidak peduli dengan Lin Bai? Senior Lin Duo, karena Permaisuri Pangeran telah mengaturnya seperti ini, maka mereka secara alami akan memiliki cara untuk melarikan diri. Sebaliknya, kitalah yang telah membuat keributan besar di ibu kota dewa, dan ada begitu banyak orang. Jika kita tidak segera mengungsi mungkin, kita akan menunggu bala bantuan kerajaan suci dan orang-orang di kota kekaisaran. Tentara Longwu yang tersisa telah berkumpul untuk membentuk pengepungan, dan kita akan diserang dari kedua sisi. Kata Chu Jiangliu dengan nada serius. Mari kita mundur sementara dari kota kekaisaran. Su Xianmei dan Tuan Muda Ketujuh akan menemui kita di luar kota kekaisaran. Setelah kita meninggalkan kota kekaisaran, kita bisa tinggal sebentar menunggu pangeran mertua kembali. Saran Chu Jiangliu. Seperti yang dikatakan Chu Jiangliu, jika dia tinggal di kota kekaisaran untuk waktu yang lama, itu pasti akan menyebabkan kekacauan besar, dan begitu pengepungan dimulai, Chu Jiangliu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tapi begitu mereka meninggalkan kota kekaisaran, Chu Jiangliu dapat sepenuhnya menghancurkan legiun di ibu kota dewa. Meskipun beberapa korban tidak dapat dihindari, ini adalah cara terbaik. Lin Duo mengangguk dan berkata, anak ini suka memamerkan bakatnya. Ketika dia kembali, aku akan menjaganya. Ayo pergi. Fu Qingxuang mendukung Lin Duo dan berjalan keluar dari kota kekaisaran. Chu Jiangliu segera memberi tahu legiun untuk berkumpul dan berencana segera mundur dari kota kekaisaran. Tapi ketika semua orang sudah setengah jalan, suara pertempuran yang memekakkan telinga di depan membuat wajah Chu Jiangliu menjadi dingin. Saat ini, Chu Jiangliu menerima transmisi video, setelah mendengarkannya, ada kabut yang tersisa di wajahnya. Ada apa? Fu Qingxuang bertanya. Tuan Muda Ketujuh mengirimkan kabar bahwa penguasa militer kelas 1 di ibu kota dewa telah datang untuk melayani raja. Mari kita segera mengevakuasi kota kekaisaran, dan mendengarkan suara pertempuran di gerbang istana di depan, itu seharusnya rakyatku dan legiun penguasa militer kelas 1. Ayo bertarung. Chu Jiangliu memberi tahu semua orang berita yang dia terima kata demi kata. Chu Jiangliu tidak perlu menyembunyikannya, karena dia harus memberi tahu Fu Qingxuang dan yang lainnya bahwa situasi selanjutnya akan sangat sulit. Bunuh. Bunuh semua menteri pemberontak dan pengkhianat ini. Sekelompok teriakan pembunuhan datang, dan legiun kerajaan Shenwu di depan dengan cepat mundur dan mundur ke arah Sungai Chu. Pada saat ini, semua orang melihat ke atas dan melihat beberapa pangeran militer, 4 pangeran, Mo Wensen, Raja Naga, Raja Phoenix dan lainnya semuanya muncul dan berjalan masuk dari gerbang istana pertama. Ketika beberapa pangeran militer, 4 pangeran, Mo Wensen, Raja Naga dan Raja Phoenix melihat Lin Duo, mereka semua gemetar dan mata mereka berfluktuasi hebat. Meskipun Lin Duo terluka parah saat ini, dantiannya rusak, dan ramuan ilahinya rusak, nama, Lin Duo, saja sudah cukup untuk menakuti banyak orang di benua kuno sampai mati. Lin Duo. Keempat pangeran berkata dengan suara gemetar.
Terutama ketika Pangeran Rong melihat Lin Duo, tubuhnya bergetar dan dia sedikit gemetar. Mo Wensen sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengangkat kepalanya dan menatap mata Lin Duo. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pada hari saya melihat matahari lagi, saya benar-benar bertemu dengan beberapa teman lama. Lin Duo memiliki ketenangan yang tidak terpengaruh di wajahnya, dan senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya. Dia melihat ke arah Mo Wensen pertama, sorot matanya sangat dingin dan menggigit, seperti pedang tajam yang memotong daging dan darah dari tubuh Mo Wensen sepotong demi sepotong, yang sangat menyakitkan. Jangan tanya Tuhan, sudah lama sekali. Ada apa? Apa kamu tidak berani menatapku? Sebaiknya kamu angkat kepala dan lihat. Situasi yang kita alami hari ini semua karena kamu. Lin Duo berteriak sambil tersenyum. Mo Wensen akhirnya mengumpulkan keberanian, mengertakkan gigi, mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Lin Duo, dan berkata dengan dingin, beraninya kamu begitu sombong sebagai menteri pemberontak dan pengkhianat. Tolong beberapa pangeran dan pangeran militer untuk menangkap menteri pemberontak dan pengkhianat ini. Kirim dia kembali ke penjara hitam. Mo Wensen berkata dengan penuh semangat. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia membiarkan Lin Duo meninggalkan kerajaan suci pusat, itu seperti membiarkan harimau itu kembali ke kerajaan suci pusat. Gunung, yang akan menyebabkan masalah tanpa akhir di masa depan. Ketika Fu Qingxuang dan Chu Jiangliu mendengar ini, mereka melangkah maju dengan pedang di tangan untuk melindungi Lin Duo, dan memandang orang-orang di sekitar mereka dengan mata dingin, wajah mereka dipenuhi embun beku. Di mana Lin Bai? Pangeran Rong melihat sekeliling saat itu, tetapi tidak melihat tanda-tanda keberadaan Lin Bai, jadi dia bertanya. Mengasah pisaunya, apa? Kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apakah kamu ingin dia segera datang dan membunuh kepalamu? Lin Duo mencibir dan menatap Pangeran Rong. Tidak ada rasa kagum atau takut dalam kata-katanya, seolah-olah Pangeran Rong ada di matanya, seperti orang kecil yang tidak berarti. Pangeran Rong berkata tanpa ekspresi, saya tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Lin Anda di kehidupan terakhir Anda. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Anda Lin Duo mendominasi dunia, dan ilmu pedang Anda tak tertandingi di dunia. 20 tahun kemudian, putra Anda Lin Bai masih lajang. Dia pergi ke ibu kota para dewa, sangat licik, menimbulkan badai, dan benar-benar memancingmu keluar dari penjara gelap. Anakku, tidak bisakah dia menjadi hebat? Lin Duo berkata dengan arogan dengan kuat kebanggaan di wajahnya. Haha. Pangeran Rong tersenyum, tapi sayang sekali. Di masa depan, para pejuang di benua kuno akan mengingat periode sejarah ini, dan mereka juga akan mengingat ayah dan anak dari keluarga Lin, yang merupakan satu tuan dan dua ahli pedang di masa lalu, akan dikalahkan olehku, Pangeran Rong, hari ini. Dibantai di kota kekaisaran ibu kota ilahi. Kata-kata Pangeran Rong sudah mengandung niat membunuh yang kuat, semua pangeran militer, dengarkan perintahku. Sekarang kata-kata Mo Wensen tidak berpengaruh, dan Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 tidak melihatnya sama sekali. Setelah pertempuran antar pasukan, semuanya menjadi kacau untuk sementara waktu. Hanya Pangeran Rong yang mengalami badai, dan sekarang hanya Pangeran Rong yang bisa berdiri dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Pangeran militer kelas 1 juga memahami bahwa mereka hanya bisa mematuhi perintah Pangeran Rong sekarang. Prajurit. Teriak Chu Jiangliu. Ya. Semua prajurit menjawab serempak. Chu Jiangliu memandang Pangeran Rong dengan ekspresi gelap. Perang akan segera terjadi. Bab 3587, Legiun menyerang. Orang-orang yang paling menderita di sekitar Pangeran Rong tidak lain adalah 7 pangeran militer, Tian Weiyu, Sui Yuhu, Qiao Hou, Yu, Beining Hou, Ziun Hou dan Minggong Hou. Selama konfrontasi antara Pangeran Rong dan Lin Duo, ketujuh orang itu saling memandang beberapa kali, beberapa menunjukkan ketekunan di mata mereka, beberapa menunjukkan keputusasaan di mata mereka, beberapa menunjukkan keengganan di mata mereka, dan beberapa menunjukkan ketidakberdayaan di mata mereka. Sepertinya mereka akan melakukan tindakan mengejutkan selanjutnya. Tuan Naga, Tuan Phoenix, Kepala Divisi Pembantaian Naga, Kepala Divisi Pedang Gantung. Tolong beri perintah dengan cepat dan biarkan orang-orang kuat dari setiap departemen bergerak lebih dekat ke kota kekaisaran. Pangeran Hua melihat Pangeran Rong dan Lin selama konfrontasi, Duo diam-diam berbicara kepada 4 orang dewasa. Faktanya, semua kekuatan yang dapat dimobilisasi di kota Tuhan telah dimobilisasi. Jenderal Kekaisaran yang dewa penjaganya semuanya aman telah dibunuh oleh aliansi pedang, dan kekuatan militer untuk sementara diserahkan kepada Taifu Baiye, dan Yang Mulia Putra Mahkota baru saja meminta Baiye untuk memerintahkan Legiun Jenderal Kekaisaran untuk bergegas ke sana. Kota Kekaisaran.
Selain itu, meskipun legiun dari 18 penguasa militer kelas 1 kini telah berkumpul dalam jumlah besar di kota kekaisaran, setiap penguasa militer telah membawa setidaknya 1 juta pasukan ke ibu kota dewa, tetapi 18 penguasa militer kelas 1 yang sebenarnya tentara, kekuatan utama juga berada di luar ibu kota dewa, dan mereka tidak berani masuk kecuali ada perintah dari Kaisar Suci. Adapun pangeran militer dan kekuatan keluarga lainnya, banyak yang tersebar di sana-sini, tetapi meskipun mereka dikumpulkan, mereka tidak banyak berguna. Oleh karena itu, satu-satunya kekuatan yang dapat dimobilisasi di ibu kota dewa sekarang adalah para pejuang Longting dan Fengge. Paviliun Kerinduan dan Feng adalah tempat di mana para jenius dibudidayakan di kota dewa. Ada banyak orang kuat di dalamnya, dan ada puluhan ribu prajurit di alam aspirasi. Jika mereka semua dimobilisasi, itu pasti akan menjadi besar memaksa. Terutama para murid Paviliun Longting Feng ini, semuanya berasal dari keluarga terkenal dan merupakan keturunan dari bangsawan setia di ibu kota dewa. Kesetiaan mereka kepada ibu kota dewa tidak perlu dipertanyakan lagi, jadi ketika mereka dimobilisasi, kerajaan suci tidak perlu khawatir apakah mereka akan menimbulkan masalah. Diam-diam hancurkan Chen Chang. Selain itu, ada prajurit dari divisi pembunuh naga dan divisi Suanjian. Meskipun divisi Suanjian bertanggung jawab untuk berpatroli, tingkat budidaya prajurit divisi Suanjian tidaklah rendah, dan ada juga berbagai orang yang cakap dan orang asing di bawah pimpinan divisi yang dapat dimanfaatkan oleh mereka. Belum lagi divisi pembunuh naga. Itu adalah pisau paling tajam di tangan Kaisar Suci. Mereka khusus digunakan untuk mengeksekusi orang-orang tertentu yang menentang surga di Kerajaan Suci Pusat. Kekuatan budidaya mereka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka memang demikian. Sebanding dengan Sekte Super. Sekarang, di bawah instruksi Pangeran Hua, Raja Naga, Raja Phoenix, Kepala Divisi Pembunuh Naga, dan Kepala Divisi Suanjian mengeluarkan jimat transmisi satu demi satu, dan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat dengan cepat meninggalkan tempat tinggal mereka dan menuju kota kekaisaran. Jenderal Chu, jika menyangkut pertarungan sendirian atau berkompetisi dalam seni bela diri, mungkin 10 dari kalian yang terikat bersama bukanlah tandinganku, tetapi ketika harus berbaris dan berperang, menyerang kota dan menjarah wilayah, bahkan mungkin 10 dari kalian bukan tandinganku. Cocok untukmu. Chu Jiangliu, beri perintah. Lin Duo memandang Pangeran Rong dan Mo Wensen di depannya dengan wajah dingin, dan berkata kepada Chu Jiangliu. Wajah Chu Jiangliu serius dan pucat, dan dia berkata dengan suara rendah, Senior Lin Duo, untuk rencana saat ini, lebih mudah melakukannya dengan cepat daripada terlambat. Sekarang kita berada di kota kekaisaran. Jika kita terus menunda, kita akan menunggu kekuatan kuat lainnya di ibu kota dewa. Kita akan mendapat masalah jika kita, bersama dengan Pangeran Rong dan yang lainnya, mengepung dan menjebak kita di kota kekaisaran. Sekarang kita harus bertarung sesegera mungkin. Selama kita meninggalkan kota kekaisaran, kita dapat mengubah legiun kita menjadi menghancurkan mereka menjadi beberapa bagian akan memudahkan kita untuk melarikan diri dari ibu kota para dewa. Ini juga merupakan strategi yang telah didiskusikan oleh Permaisuri Pangeran dan aku. Selama kita bergegas keluar dari kota kekaisaran, Tuan Muda Ketujuh dan Su Xianmei akan menemui kita di luar kota kekaisaran. Mata Chu Jiangliu berkilat, dan dia mengungkapkan rencananya dalam pikirannya. Beritahu semua orang. Lin Duo, Fu Qingxuang dan yang lainnya semuanya mengangguk sedikit dan tidak ragu dengan strategi Chu Jiangliu. Sepertinya kita masih tidak bisa membunuh wanita jalang ini hari ini. Fu Qingxuang menatap Mo Wensen dengan dingin, dengan tatapan agak enggan di matanya. Akan ada kemungkinan. Lin Duo tersenyum bebas, matanya dingin dan kejam saat mereka melirik Mo Wensen. Setelah semua orang siap, Chu Jiangliu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan meraung, bunuh. 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 Semua legiun kerajaan Shenwu berteriak serempak, dan teriakan pembunuhan memekakkan telinga. Dihadapkan dengan kekuatan militer yang begitu besar dan luar biasa, bahkan mata Pangeran Rong menyusut, dan dia serta keempat pangeran tanpa sadar mundur beberapa langkah. 18 penguasa militer kelas 1 berjalan keluar bersama pada saat ini dan datang ke sisi terkuat. 18 orang itu saling memandang, segera menghunus pedang mereka, dan meraung pada saat yang sama, bunuh. 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 Chu Jiangliu meraung dan menebas 18 pangeran militer kelas 1 dengan pedangnya. Pedang pertama ini keluar dari tangan Chu Jiangliu dan menyerang kamp Kerajaan Suci Pusat, secara resmi memulai perang antara Kerajaan Suci Pusat dan Kerajaan Shenwu. Bunuh. Legiun dari kedua belah pihak berteriak memekakkan telinga, dan banyak prajurit serta prajurit mulai bertempur dan bergegas menuju satu sama lain.
Kedua pasukan segera terlibat dalam pertarungan tangan kosong di kota Kekaisaran. Semua jenis formasi serangan gabungan, semua jenis senjata magis, dan semua jenis kartu penyelamat nyawa dikeluarkan satu demi satu. Semua orang menghela nafas. Kelegaan di hati mereka, meskipun mereka mati, mereka harus melarikan diri. Beberapa orang akan masuk neraka. Ledakan. Suara keras yang mengguncang bumi terus datang dari kota Kekaisaran, dan semburan asap serigala beterbangan ke langit, membuat para prajurit yang dekat dengan kota Kekaisaran di seluruh kota merasakan pertempuran tersebut. Di rumah Kaisar, Tuan Muda Ketujuh dan Su Xianmei berdiri di pagar balkon, memandangi suara keras yang datang dari kota Kekaisaran. Pangeran Rong memimpin pasukan untuk bertarung dengan mereka. Tuan Muda Ketujuh menunduk sedikit, matanya suram, dan sepertinya ada kabut yang tidak bisa hilang di wajahnya. Jari-jarinya dengan lembut meremas pakaiannya, matanya seperti kilat. Berpikir, seolah berspekulasi bahwa situasi pertempuran selanjutnya akan sangat tidak terduga. Aku akan membantu mereka. Su Xianmei melihat, berbalik dan berjalan menyusuri paviliun menuju kota Kekaisaran. Apa gunanya kamu pergi? Jika kamu akan mati, itu tidak lebih dari memberikan satu nyawa lagi. Tuan Muda Ketujuh tersenyum dingin. Kata-katanya membuat Su Xianmei berhenti. Dia berdiri di belakang Tuan Muda Ketujuh dalam sebuah linglung, matanya menjadi gelap. Tuan Muda Ketujuh, Anda tidak tahu rencana cerdas apa yang Anda miliki. Su Xianmei sedikit ragu dan bertanya dengan ekspresi serius. Seperti yang dikatakan Tuan Muda Ketujuh, bahkan jika Su Xianmei pergi ke kota Kekaisaran terlepas dari hidup dan matinya, jika Lin Duo dan yang lainnya tidak dapat bergegas keluar, itu hanya akan memakan biaya satu nyawa lagi. Su Xianmei harus mengakui bahwa putra ketujuh dari keluarga dewa kekayaan Menara Tianbao di depannya tampak riang di permukaan, tetapi bakatnya tidak kalah dengan putra tertua dan kedua dari keluarga dewa kekayaan. Sekarang Su Xianmei hanya bisa menaruh harapannya pada putra ketujuh. Saya harap dia dapat membantu Lin Duo dan Lin Bai keluar dari masalah. Tuan Muda Ketujuh menengadah ke langit dan menghela nafas sedikit, tidak mungkin, sekarang kita hanya bisa melihat nasib mereka. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Tunggu apa lagi? Su Xianmei bertanya. Tunggu sampai mereka bergegas keluar dari kota Kekaisaran. Bagaimana jika mereka tidak bisa bergegas keluar? Kalau begitu aku harus minum bersama Lin Bai di kehidupan selanjutnya. Di paviliun, Tuan Muda Ketujuh dan Su Xianmei terdiam, dan mata mereka tidak bisa menahan harapan. Dia melihat ke arah kota Kekaisaran, menunggu saat perang berhenti, menunggu orang-orang keluar dari kota Kekaisaran. Bab 3588 tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya dulu. Semua sumber daya yang ingin dimobilisasi oleh Tuan Muda Ketujuh juga dimobilisasi, dan semua orang kuat yang dapat dikirim diberikan kepada Lin Bai. Dia telah mencapai batas kemampuannya, dan kemudian dia harus menyerahkan medan perang kepada Lin Bai. Tuan Muda Ketujuh juga berharap Lin Bai dapat keluar dari pengepungan, dan juga berharap orang yang keluar dari kota Kekaisaran adalah Lin Bai dan Lin Duo. Di kota Kekaisaran, hanya dalam beberapa saat, pertempuran terus-menerus telah mengubah tempat itu menjadi sungai darah, dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Sebagian besar istana runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Chu Jiangliu membentuk pasukannya dan terus memobilisasi pasukan tentara untuk mengumpulkan kekuatan untuk menerobos blokade. Namun, dia tidak dapat keluar setelah banyak upaya. Setiap kali, dia diserang balik oleh Pangeran Rong dan 18 penguasa militer kelas 1. Beberapa upaya dilakukan untuk keluar dari blokade, tetapi tidak hanya tidak berhasil, tetapi Chu Jiangliu menderita kerugian besar. Lebih dari setengah dari lebih dari 30.000 prajurit alam aspirasi dibantai hanya dalam beberapa saat. Jika terus berlanjut, saya khawatir kekuatan berikutnya tidak akan mampu keluar dari kota Kekaisaran. Wajah Chu Jiangliu pucat, matanya serius, dan dia terus memikirkan strategi untuk menghadapinya. Namun, 18 Dewa Taoshan dan lainnya melindungi api Lin Duo dan Li Subai dan tidak mengambil tindakan. Lin Duo terluka parah dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Tindakannya tidak membantu medan perang. Tapi ketika Lin Duo melihat ekspresi cemas Chu Jiangliu, dia tahu dia dalam masalah. Jenderal Chu, saya orang yang kasar. Saya tidak mengerti seni perang, tapi saya juga tahu kebenarannya. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu. Sekarang kita kalah jumlah, haruskah kita mengirim seseorang terlebih dahulu untuk melihat apakah kita bisa membunuh komandan lawan? Melihat Chu Jiangliu tampak cemas tetapi tidak tahu harus berbuat apa, Lin Duo mengemukakan pendapatnya sendiri.
Chu Jiangliu mengangkat matanya dan melihat Pangeran Rong dan yang lainnya melewati medan perang yang kacau, dan berkata dengan wajah muram, sekarang pelatih mereka tidak lebih dari Pangeran Rong, tetapi ada begitu banyak orang kuat di sekitar mereka. Jika Anda ingin membunuh mereka, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, 4 pangeran dan 18 penguasa militer kelas 1 semuanya hadir sekarang, dan masing-masing dari mereka dapat berperan sebagai pelatih. Jika Anda ingin memenggal kepala pelatih, Anda harus membantai mereka semua. Chu Jiangliu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Ini terlalu sulit dan sangat berisiko. Chu Jiangliu tidak memiliki orang yang cukup kuat untuk mengancam Pangeran Rong dan 18 penguasa militer kelas 1. Lin Duo memikirkannya dan mengangguk. Itu memang seperti yang dikatakan Chu Jiangliu. Akan sangat sulit untuk membunuh semua orang ini saat ini. Tapi kemudian Lin Duo bertanya, jika seseorang mengalihkan perhatian mereka, apa yang akan terjadi? Won, apakah itu tidak membantumu? Jika aku bisa menahannya, mungkin aku bisa menemukan celah sehingga kita bisa keluar. Chu Jiangliu mengangguk sedikit dan menahan komandan, maka tidak ada yang akan mengirim pasukan. Rasanya seperti menutup mata dari kerajaan suci pusat. Dengan kemampuan Chu Jiangliu, dia akan segera dapat mengirim orang untuk membuka celah dan membiarkan semua orang melarikan diri. Baik. Lin Duo mengangguk dan sedikit tersenyum. Fu Qingxuang. Lin Duo berteriak pelan. Fu Qingxuang, yang berdiri di sisi kiri Lin Duo, menoleh sedikit dan menatap mata Lin Duo. Lin Duo terkekeh dan berkata, sekarang saya terluka parah. Dantian dan sendan saya sama-sama rusak. Saya tidak lagi memiliki kekuatan bertarung yang dulu saya miliki. Saya hanya dapat merepotkan Anda sekarang. Pergi. Jaga dirimu. Baik-baik. Ayo minumlah setelah kita keluar. Fu Qingxuang tersenyum, segera berjalan ke depan dan mengeluarkan pedang dari sarungnya. Tiba-tiba dia menghentakkan kakinya, dan seluruh tubuhnya terbang ke langit, seperti pedang yang terhunus, membelah awan, menembus sungai yang panjang, dan langsung menuju ke belakang tempat kedua pasukan bertempur. Serangan pedang Fu Qingxuang terasa seperti dia memasuki tanah tak bertuan, dan tidak ada yang bisa menandingi ketajamannya. Setelah menyerang sepanjang jalan dan mencabik-cabik tentara yang menghalanginya, cahaya pedang yang menakutkan menghantam langsung ke kepala Pangeran Rong. Ekspresi Pangeran Rong melintas, dan dia mengepalkan jari-jarinya ke depan dan meninju langit. Ada suara gemuruh yang keras, dan ada suara yang menggemparkan setelah pukulan Pangeran Rong bertabrakan dengan pukulan Fu Qingxuang, dan keduanya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Lindungi Pangeran! Teriak Mo Wensen saat ini. Su Linghai, Tan Gang dan pengawal pribadi lainnya di sekitar Pangeran Rong dengan cepat berkumpul dan menatap Fu Qingxuang dengan penuh perhatian. Fu Qingxuang mendarat di tanah dan berdiri di lautan darah di antara mayat-mayat. Dia menatap Pangeran Rong dengan mata dingin. Saat berikutnya, bayangan pedang membubung ke langit. Satu pedang bisa menghancurkan langit dan menembus dunia. Tidak bagus. Su Linghai, Tan Gang dan yang lainnya berseru. Semua penjaga pribadi yang menjaga Pangeran Rong menggunakan kekuatan tertinggi dari alam kuasi Dao untuk memblokir pedang Fu Qingxuang. Tetapi saat pedang itu menyerang, seluruh Su Linghai, Tan Gang, dan pengawal pribadi lainnya terlempar, dan kekuatan pedang itu tidak dapat dihentikan saat ia memaksakan diri di depan Pangeran Rong. Wajah Pangeran Rong tiba-tiba menjadi pucat, dan dia melangkah mundur untuk menghindari pedang itu. Para penjaga yang baru saja pingsan mengertakkan gigi dan bergegas menuju Fu Qingxuang untuk menghentikan pedangnya. Pada saat ini, Fu Qingxuang dihentikan oleh lebih dari 20 penjaga pribadi di sekitar Pangeran Rong, dan sulit untuk melarikan diri. Apakah kamu punya anggur? Lin Duo langsung bertanya ketika dia melihat Fu Qingxuang terjebak. Chu Jiangliu tercengang, mengapa dia ingin minum, tetapi tanpa sadar dia mengeluarkan sebotol anggur dari tas penyimpanannya dan berkata, ini adalah anggur terbaik di Shenwu, dan ini juga merupakan anggur favorit saya dan Pangeran Permaisuri. Awalnya berencana menggunakannya untuk merayakan setelah melarikan diri. Lin Duo mengambil toples anggur, membukanya, menciumnya, dan memuji, ini anggur yang sangat enak. Setelah mengatakan itu, Lin Duo langsung menyerahkan toples anggur itu kepada Biksu Jiuyin. Amitabha. Biksu Jiu Feng memandangi toples anggur di depannya, menutup matanya dan melafalkan nama Buddha. Kita akan mati, bagaimana kamu masih bisa makan cepat dan menyebut nama Buddha? Lin Duo bertanya sambil terkekeh. Biksu Jiu Feng perlahan membuka matanya, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya, dia mengambil toples anggur di tangan Lin Duo dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Melihat pemandangan ini, Sun Zizang tanpa sadar mundur beberapa langkah, dengan sengaja menjauhkan dirinya dari Biksu Jiu Feng. Chu Jiangliu tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya.
Ternyata Lin Duo menginginkan anggur untuk Biksu Jiu Feng. Apakah dia melihat perilaku Sun Zizang? Chu Jiangliu menjadi semakin bingung dan bertanya, Sun Zizang, senior Zizang, ini. Sun Zizang berkata dengan tercengang, Biksu Jiu Feng memiliki peminum terburuk di antara 18 dari kita, dan dia juga memiliki selera anggur yang paling buruk. Setiap kali dia minum, dia menjadi marah. Dia telah banyak berubah, dan ketika dia mabuk, bahkan saudara Lin Duo dan Fu Qingxuang tidak dapat menaklukkannya. Oleh karena itu, kita harus menjauh darinya, jika tidak kita pasti akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Chu Jiangliu memandang Biksu Jiu Feng dengan tiba-tiba menyadari. Pa! Setelah Biksu Jiu Feng gulung-gulung meminum sebotol anggur, sosoknya mulai bergoyang, wajahnya yang gemuk dan putih juga menunjukkan rona mabuk, senyum bingung mulai muncul di sudut mulutnya, dan dia terus terkikik. Hehe, hehe, hehe. Di sana. Lin Duo menunjuk ke arah tanpa berkata-kata. Biksu Jiu Feng melihat, mengikuti jari Lin Duo, dan melihat Pangeran Rong. Matanya langsung bersinar, dan dia sepertinya melihat dia melompat seperti harta karun langka dan muncul di depan Pangeran Rong dan yang lainnya dengan langkah beberapa ribu kaki. Pangeran Rong melihat biksu mabuk itu datang dan berkata sambil tersenyum menghina, apa? Biksu juga minum. Bukannya dia tidak minum, tapi dia tidak bisa menahan diri setelah minum. Biksu Jiu Feng memandang Pangeran Rong dengan semangat dan berkata dengan senyuman yang kejam. Mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan yang kuat menyerbu langit. Pangeran Rong terkejut dan mengumpulkan kekuatannya untuk bertahan. Bang! Terjadi ledakan keras. Pukulan Biksu Jiu Feng benar-benar menghancurkan seluruh pertahanan Pangeran Rong dan melukai Pangeran Rong secara serius dengan satu pukulan. Sun Zizang menarik Chu Jiangliu dan berkata, ngomong-ngomong, tahukah kamu mengapa nama dharmanya disebut, Sembilan Angin? Karena dia seorang pemabuk. Bab 3589, semoga berhasil. Setelah mabuk, Biksu Jiu Feng tampak menjadi orang yang berbeda, pukulannya menjadi semakin ganas, dan tinjunya menjadi semakin mendominasi. Hampir semua orang yang berdiri di depannya dipukuli sampai mati oleh pukulannya. Jangan tanya Tuhan, silakan. Pangeran Rong dibuat ketakutan oleh Biksu Jiu Feng dan meraung dengan marah. Aku. Mo Wensen menunjuk ke hidungnya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Jika bukan karena Biksu Jiu Feng yang mabuk, Mo Wensen masih bisa bertarung, tetapi Mo Wensen tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika biksu ini mabuk, dia mungkin adalah Buddha penguasa agama Buddha, dia bisa memukulnya. Mo Wensen berhenti bergerak maju, dan Pangeran Rong melihat Biksu Jiu Feng meninju orang yang menghalanginya sampai mati dan memaksanya mendekat. Kepala Divisi Pembunuh Naga. Teriak Pangeran Rong. Kepala Tua Divisi Pembunuh Naga melihat wajahnya, matanya gelap, dan dia segera terbang untuk bertarung dengan Biksu Jiu Feng. Bagaimana kalau aku datang ke sini untuk membantumu? Saat Biksu Jiu Feng dihentikan, sebelum Pangeran Rong merasa bahagia, dia mendengar suara tawa di samping telinganya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke kiri. Melihat seorang Tao mengenakan jubah Tao, memegang kocokan lalat, berdiri di kejauhan, tersenyum padanya. Melihat orang ini, rambut Pangeran Rong menutupi seluruh tubuhnya dan kulit kepalanya mati rasa. Orang ini jelas adalah Feng Lingzi, yang juga sangat terkenal di benua kuno pada waktu itu, khususnya, dia memiliki julukan yang disebut, Sang Mensing, yang ditakdirkan untuk mati, yang membuat takut banyak orang. Ketika Feng Lingzi pertama kali menjadi terkenal, dia mahir dalam seni ramalan, namun perhitungannya tidak pernah akurat. Orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan diberitahu oleh Feng Lingzi bahwa mereka akan kaya dan berkuasa karena sifat menguntungkan mereka. Namun, keesokan harinya orang tersebut ditemukan tewas di jalan. Feng Lingzi mengatakan bahwa segel orang yang meminta kematian akan menjadi hitam, dan akan memakan waktu setengah bulan atau paling sedikit 3 hari untuk dihilangkan. Akibatnya, orang tersebut dan keluarganya masih hidup di dunia ini. Ternyata semakin jahat pernyataan ini, semakin buruk pula reputasi Feng Lingzi. Namun, Feng Lingzi tidak percaya pada kejahatan dan ingin meramal secara akurat, jadi pria ini mengambil kocokan lalat dan melakukan perjalanan kemana-mana. Melintasi benua kuno untuk meramal nasib orang-orang. Pada awalnya, ada orang yang meramal, tetapi karena reputasinya semakin buruk, banyak keluarga di banyak tempat menghindarinya. Pada akhirnya, Feng Lingzi tidak punya pilihan selain memaksa orang lain meramal nasibnya. Jika mereka tidak dihitung, dia akan memukuli mereka dengan kejam. Baru kemudian Feng Lingzi berkenalan dengan Lin Duo, dan dia juga menghasilkan banyak uang untuk Lin Duo, mengatakan bahwa perjalanan Lin Duo dalam hidup ini sangat mempesona dan mulus, tetapi pasti ada bencana dalam hidupnya, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi.
Bencana ini begitu dahsyatnya sehingga akan berdampak pada anggota keluarga, istri, anak, bahkan kerabat dan teman di sekitar kita. Tak lama setelah kejadian ini, Lin Duo dan 18 dewa dikhianati oleh Mo Wensen, Long Lingqiao, dan Li Jianyu. Kemudian terjadi pertempuran di Dongzu Kunsu. Sebagai upaya terakhir, Tao Shan bersaudara meninggal dan melarikan diri. Heksagram ini, Feng Lingzi benar. Satu-satunya heksagram yang dapat diprediksi secara akurat oleh Feng Lingzi dalam hidupnya adalah heksagram yang paling tidak diharapkannya untuk diprediksi secara akurat. Sepertinya takdir mempermainkan Feng Lingzi. Selama ini heksagram tersebut membuat Feng Lingzi merasa tidak bahagia dan sulit untuk tenang. Reputasi buruk Feng Lingzi saat itu juga membuat para bangsawan kerajaan di ibu kota dewa menghindarinya. Meski Pangeran Rong tidak mempercayai teori ramalan dan ramalan ini, klaim jahat tersebut membuat orang bergidik. Mata Pangeran Rong menyipit dan dia menatap Feng Lingzi, diam. Jangan katakan apa-apa. Feng Lingzi terkekeh dan berjalan menuju Pangeran Rong selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan, dia tersenyum dan berkata, aku akan melupakannya untuk saat ini. Sang Pangeran. Sebuah heksagram, tautan ini dibuat secara alami, tetapi tautan ini bagus. Diam. Diam. Pangeran Rong meraung hampir seperti raungan. Feng Lingzi mengabaikan pertanyaan itu dan melanjutkan, ini pertanda baik. Artinya pangeran akan segera menjadi naga. Ikan akan melintasi gerbang naga, naga terbang akan terbang di langit, dan segala sesuatu di dunia akan berada di ambang kehancuran. Kaki sang pangeran. Tidak akan ada apapun di negara ini yang tidak akan menyerah kepada sang pangeran. Diam. Diam. Aku memerintahkanmu untuk tutup mulut. Kamu pecundang. Mata Pangeran Rong berubah menjadi merah darah. Ketenaran Feng Lingzi adalah seperti kutukan saat ini, membuat Pangeran Rong sedikit gila. Feng Lingzi terus tersenyum dan berkata, dan selama sisa hidupnya, Pangeran, di zaman yang damai dan sejahtera ini, akan merebut kekayaan langit dan bumi, menerobos alam Tao, memasuki dunia spiritual, dan bunga akan bermekaran. Di sisi lain langit, dan ikan akan melompat ke laut saat ini. Dia pasti akan terbang ke langit dan mencapai puncak gunung. Puncak dunia spiritual, melangkah ke jalan keabadian yang abadi, peringkat di kelas abadi, hidup selama langit dan bumi, dan bersinar dengan matahari dan bulan. Ini adalah berkah, semoga berhasil. Feng Lingzi berkata sambil tersenyum tulus. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Lingzi, wajah Pangeran Rong menjadi pucat dan putus asa, dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Sudah berakhir, kurasa aku akan segera mati. Pangeran Rong berduka dalam hatinya. Ketika dia melihat Feng Lingzi, matanya penuh cahaya. Dia ingin memotong Feng Lingzi menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau dan membelahnya. Tubuhnya menjadi 5 bagian. Hahaha. Lin Duo, Sun Zizang, dan Bai Mu tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat adegan ini. Bai Mu tersenyum dan berkata, saya kira hanya ada kata-kata baik dari Feng Lingzi di dunia. Kata-kata itu sangat kasar dan membuat orang tidak mau mendengarkan. Li Subai mengalihkan pandangan indahnya, menatap Lin Duo, dan berkata dengan serius, Lin Duo, ketika Lin Bai menikah di masa depan, kita harus menyegel Feng Lingzi untuk sementara, atau... Ayo jahit mulutnya dulu. Menurutmu begitu? Mendengar kata-kata Li Subai, Lin Duo tertawa terbahak-bahak. Bersandar. Mata Pangeran Rong merah darah, Fu Qingxuang datang untuk membunuhnya, tetapi dia tidak panik, Biksu Jiu Feng datang untuk membunuhnya, tetapi dia juga tidak panik. Sebaliknya, setelah Feng Lingzi muncul, beberapa kata-kata baik ini, asin dan tidak hambar, menyebabkan Pangeran Rong pingsan. Dia segera mengamuk, bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Pangeran Rong menunjuk ke arah Feng Lingzi dan meraung. Kepala Divisi Xuanjian segera bergegas keluar dan membunuh Feng Lingzi. Kepala Divisi Xuanjian, Pindao juga telah menghasilkan banyak uang untukmu. Penggantungan ini akan membawa keberuntungan. Melihat kepala divisi Xuanjian datang untuk membunuh, Feng Lingzi buru-buru berbicara. Setelah Xuanjian Sisi mendengar, ini semoga berhasil, wajahnya menjadi gelap, dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat di dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat pukulan di tangannya, seolah dia tidak sabar untuk melakukannya. Bunuh Feng Lingzi dan tutup mulut dia selamanya. Ketika Pangeran Rong memelototi Feng Lingzi dengan ganas, tiba-tiba Pangeran Rong merasakan kegelapan di atas kepalanya, seolah-olah ada sesuatu yang menutupi dunia di atas kepalanya. Pangeran Rong mendongak dan melihat gunung yang menjulang tinggi datang entah dari mana, menghantam kepalanya. Tuanku, minggir. Seseorang berteriak dengan tergesa-gesa dan mendorong Pangeran Rong keluar. Gunung itu menekan, menghancurkan ratusan prajurit menjadi pai daging sebelum mereka bisa melarikan diri.
Kemudian, gunung itu berubah menjadi bekas asap dan menghilang di udara. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan, berkonsentrasi padanya, memikirkan tentang langit dan bumi, menyapu gunung dan sungai. Melihat ini, Mo Wensen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Bai Mu, dan berkata dengan suara dingin, satu dari 72 senjata kekaisaran. Semak gunung dan sungai langit dan bumi. Bai Mu berada pada saat ini. Duduk bersila di udara, dia memandang Pangeran Rong sambil tersenyum saat dia melarikan diri dari atas gunung karena malu. Kemudian Bai Mu tersenyum lagi dan melambaikan sikat sepanjang satu kaki di tangannya ke dalam kehampaan. Tiba-tiba langit bergetar dan garis mengalir dari cakrawala. Sungai yang menderu tiba-tiba menabrak Pangeran Rong. Bab 3590 orang kuat dari divisi pembunuh naga. Bai Mu duduk bersila di udara, melambaikan pena langit, bumi, gunung dan sungai di tangannya terus-menerus, dan terjadi gelombang getaran seperti langit dan bumi runtuh. Kuas Tiandi Sanhe adalah salah satu dari 72 senjata kekaisaran di benua kuno, dan juga merupakan senjata ajaib yang diturunkan oleh keluarga Bai Mu. Di tangan Bai Mu terdapat harta karun lain yaitu penguasa pengajarannya. Meski bukan senjata kekaisaran, namun kekuatannya tidak jauh dari senjata kekaisaran. Dihadapkan pada kekuatan mengerikan dari senjata kekaisaran langit, bumi, gunung dan sungai, Pangeran Rong melarikan diri karena malu di bawah perlindungan banyak tentara, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Begitulah kekuatan langit, bumi, pena gunung dan sungai, mampu mengembangkan pemikiran penulis dengan sempurna. Ketika Bai Mu memikirkan sebuah gunung akan muncul di antara langit dan bumi. Yang diinginkan Bai Mu di dalam hatinya adalah air, hanya dengan satu goresan pena, sebuah sungai akan muncul di dunia. Orang-orang kuat dari divisi pembunuh naga belum tiba. Pangeran Rong meraung marah. Ketika Pangeran Rong datang ke ibu kota Tuhan, dia tidak mengambil seluruh 72 pengawal pribadinya, tetapi hanya mengambil lebih dari 20 orang. Sisanya masih di istana Kabupaten Pangeran Rong. Sekarang dia ingin itu tadi sudah terlambat untuk memobilisasi pengawal pribadi. Dan di ibu kota dewa, hanya divisi pembunuh naga yang dapat memobilisasi orang kuat dalam jumlah besar. Saya sudah mengirimkan perintah kepada seseorang. Saya yakin para ahli dari divisi pembunuh naga akan segera berkumpul di sini. Pangeran Hua berkata dengan ekspresi muram. Sun Zizang, tidak banyak orang kuat di sekitar Pangeran Rong lagi, giliranmu. Lin Bai melihat ke kejauhan dan melihat bahwa hampir semua orang kuat di sekitar Pangeran Rong telah dibujuk. Sekarang hanya ada beberapa orang biasa yang melindungi Pangeran Rong. Prajurit. Sun Zizang menyeringai, mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanannya, dan menyebarkannya di kakinya. Pada gulungan itu terdapat peta bintang, dengan bintang-bintang yang tersebar di mana-mana pada gulungan itu, dan bintang-bintang ini dihubungkan bersama dengan benang-benang kecil. Mo Wensen tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk di hatinya. Dia memandang Lin Duo dan Sun Zizang melalui medan perang yang kacau, dan melihat Sun Zizang mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanan. Mo Wensen segera wajahnya tegang dan serius, dan dia rambut berdiri tegak, gambar bintang jatuh. Tidak bagus. Mo Wensen menoleh ke belakang dan melihat bahwa dia berdiri tidak jauh dari Pangeran Rong. Dan saat Mo Wensen melihat Sun Zizang mengeluarkan peta bintang jatuh, dia dengan cepat terbang dan menjauhkan diri dari Pangeran Rong. Pangeran Rong tertegun dan melihat Mo Wensen melarikan diri, dia ingin mengaum. Pada saat ini, sebelum Pangeran Rong dapat mengatakan apapun, dia merasakan bahaya yang mengancam nyawa yang mencekiknya. Dia tiba-tiba melihat ke langit dan melihat meteor yang menyala jatuh dari langit dan menghantam langit. Pangeran Rong berada dalam radius ribuan mil. Ledakan. Sebuah meteor jatuh, menghancurkan dan meruntuhkan sebuah istana di dalam istana. Semua orang berseru, mengelak, dan mundur. Pangeran Rong pun bergegas pergi di bawah perlindungan para prajurit. Namun saat ini, bintang jatuh menghantam kepala Pangeran Rong tanpa bias apapun. Wajah Pangeran Rong menjadi pucat karena terkejut, matanya melebar, dan aura mematikan pada meteor tersebut membuat seluruh tubuhnya tergelitik. Pada saat meteor melewati langit, cahaya pedang tiba-tiba terbang dari ibu kota dewa, menghancurkan meteor tersebut menjadi beberapa bagian, dan pecahannya meledak di atas kepala Pangeran Rong dan tersebar ke segala arah. Zanlong Si, Xiao Yuan, ada di sini atas perintah Raja Qin. Zanlong Si, Mo Xiaoshu, ada di sini dengan perintah. Zanlong Si, Teh Qianji, ada di sini dengan pesanan. Satu sosok tiba-tiba muncul di udara, masing-masing dengan momentum yang menakutkan. Sejumlah besar orang kuat muncul pada saat ini, lebih dari 500 di antaranya, semuanya dengan tingkat kultivasi di atas alam aspirasi tingkat ke-7. Inilah kekuatan sebenarnya dari Zanlong Si.
Terlebih lagi, orang-orang kuat yang dimobilisasi oleh divisi pembunuh naga saat ini hanyalah orang-orang kuat di ibu kota ilahi. Ada juga banyak orang kuat dari divisi pembunuh naga yang saat ini bekerja di luar ibu kota ilahi dan belum kembali ke ibu kota ilahi. Ibu kota ilahi. Lin Duo, Chu Jiangliu dan yang lainnya melihat lebih dari 500 orang kuat di atas alam aspirasi tingkat ke-7 tiba-tiba muncul di udara, dan mata mereka menjadi gelap. Kepala divisi pembunuh naga menarik napas, dan segera berteriak, semua orang di divisi pembunuh naga, ikuti aku untuk membunuh pemimpin pemberontak di sini. Tangkap. Lin Duo, tangkap Lin Duo. Pangeran Rong melihat orang kuat dari divisi pembunuh naga. Ketika dia tiba, dia segera mulai berteriak kegirangan. Setelah mendengar perintah dari Pangeran Rong dan pemimpin divisi pembunuh naga, orang-orang kuat dari divisi pembunuh naga di udara segera mengalihkan pandangan mereka ke Lin Duo. Mata mereka berubah seolah-olah mereka juga terkejut. Pria ini di usia 20-an bagaimana bisa kultivator pedang menakutkan dari tahun lalu bisa melarikan diri dari penjara gelap. Bunuh. Lebih dari 500 orang kuat ini menembak jatuh langsung dari udara, seperti meteor yang melewati langit. Para prajurit kerajaan Shenwu terbang untuk mencegat mereka, tetapi mereka semua terbunuh begitu saja. Orang-orang kuat dari divisi pembunuh naga adalah warisan sebenarnya dari kerajaan suci pusat, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk mengalahkan 100 orang. Dan jika Anda ingin bergabung dengan divisi pembunuh naga, Anda harus sangat setia kepada kerajaan suci. Ketika Bai Mu melihat ratusan orang kuat bergegas menuju Lin Duo, dia segera melambaikan pena langit, bumi, gunung dan sungai di tangannya, dan aliran ruang yang bergejolak meledak ke arah sekelompok orang kuat. Sikat sungai gunung langit dan bumi. Benar-benar dapat melihat 72 senjata kekaisaran yang legendaris. Salah satu orang kuat berhenti dan menatap Bai Mu dengan heran. Matanya penuh minat, dan dia segera mengambil inisiatif untuk tinggal dan mengganggu Bai Mu. Orang-orang lainnya terus bergegas menuju Chu Jiangliu dan Lin Duo. Saudara Lin Duo. Saudara Lin Duo. Feng Lingzi dan Fu Qingxuang tampak cemas. Lebih dari 500 orang kuat bergegas menuju Lin Duo, tetapi tentara di sekitar Chu Jiangliu tidak dapat melindungi Lin Duo. Lin Duo berdiri di tempat, punggungnya tegak, dengan arogan memandangi lebih dari 500 pria kuat yang bergegas mendekat, ekspresinya dingin. Jika budidayanya masih ada, saya khawatir 500 orang ini tidak akan cukup untuk membunuhnya. Namun, dia sekarang terluka parah dan kekuatannya kurang dari 1% dari puncaknya. Menghadapi lebih dari 500 orang kuat seperti serigala dan harimau, dia pasti akan mati. Lindungi senior Lin Duo. Chu Jiangliu meraung, dan tentara di sekitarnya menyerbu ke depan, membentuk perisai manusia untuk melindungi Lin Duo dan Chu Jiangliu. Beraninya sekelompok semut di alam kenaikan tingkat pertama dan kedua berani berteriak di depan kita. Mati. Seorang lelaki tua berbaju linen mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan badai yang mengerikan melanda, menghancurkan hutan pelindung. Prajurit Duo dan Chu Jiangliu semuanya terbunuh. Tanpa perlindungan, kelompok prajurit berikutnya bergegas menuju Lin Duo seperti orang gila. Pada saat ini, Fu Qingxuang, Sun Zizang, Bai Mu dan yang lainnya tampak cemas, tetapi mereka ditahan oleh anak buah Pangeran Rong dan tidak punya waktu untuk berpisah. Awalnya, ini adalah rencana Lin Duo, meminta Fu Qingxuang dan yang lainnya untuk menahan Pangeran Rong dan menciptakan kesempatan bagi legiun bangsa Shenwu untuk melarikan diri. Tapi tanpa diduga, setelah Fu Qingxuang, Sun Zizang dan yang lainnya pergi, Lin Duo jatuh ke dalam kehampaan, memungkinkan lebih dari 500 orang dari divisi pembunuh naga bergegas maju dengan tergesa-gesa, dan mereka berada dalam bahaya. Pembunuh naga, kamu mencari kematian. Fu Qingxuang sangat marah dan menebas dengan pedangnya, membunuh 7 pengawal pribadi Pangeran Rong. Dengan cahaya pedang di langit, dia keluar dari pengepungan dan langsung menuju ke Lin Duo, berharap untuk membunuh Lin Duo. Duo menyelamatkannya. Dan pada saat ini, waktu seolah tiba-tiba berhenti.